أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم خصوصا إلى ربي أهل القبور الهادي في هذه المكان غفر الله ذنوبهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tadi kan Kang Ade ngaturin dupa 3 kelapa sarang kembang. Nah, ini makamnya Mbah Buyut Arya. Ini makam Mbah Buyut Arya. Kalau yang ini makam yang saya sana ke Batu Galuh. Terus ke sana lagi Mas Subang Larang. Mas Subang Larang, iya. Nah, ini makamnya Mbah Buyut Arya ini emang udah lama di sini. Udah lama di sini. Dari zaman dulu iya, di pohon-pohon ini. Bata merah semua kan tadinya. Iya. Bisa diceritain tentang sosok Mbah Buyut Arya? Kalau Mbah Buyut Arya itu kayak semacam apa ya, kayak pangeran gitu, kayak adipati, kayak punya gelar lah gitu. Punya gelar. Kayak raja kayak gitu, kayak pemimpin. Pemimpin untuk daerah Gunung Sindur. Gunung Sindur, iya. Nah, tadi juga kan Akang cerita kalau banyak peziarah datang malam nih. Malam, sini. iya. Biasanya mereka tawasulan sampai jam berapa itu kalau malam? Ya, paling tawasulan kalau datangnya jam 10, jam 11 udah naik lagi. Paling 1 jam udah tawasulan di sini. Sore juga banyak yang sore atau pagi ada. Ya. Nah, Mbah Buyut Arya ini sendiri dikenal dengan karomahnya yang gimana tuh kalau di masyarakat? Kalau Mbah Buyut Arya itu ya identiknya yaitu buat keduniaan ya. Oh, keduniaan. Keduniaan, terus buat kalau misalkan rumah tangga kita berantakan, hancur gitu kan, kepengen kita kembali lagi lah, pengen adem lagi, iya. Ibaratnya nyambung lagi, suka banyak yang jarang kesini. Terus ibaratnya minta sawasilahnya yang belum punya pasangan atau gimana, jarang kesini. Wasilahnya karomah beliau itu kan ibaratnya. Nah gitu. Ya, tapi tetap ya teman-teman minta mah sama Allah. Sama Allah tetap. Ini kan kita mah hanya wasilah, jarah. Betul, kayak gitu. Nah, kalau Akang sendiri udah pernah dimimpiin belum? Kalau saya suka mimpiinnya ya sosok, kalau Mbah itu jarang gitu ya. Cuman suka dimimpinnya cewek, ibu gitu. Ibu. Pakai kain batik, pakai celana, pakai sarung batik gitu kan. Sama rambutnya putih. Mata sipit. Mata sipit. Pernah dikasih gelang juga sama beliau, gelang emas. Oh, pernah dikasih gelang juga? Gelang emas. Dikasih nih, masukin kayak gitu. Saran mimpi sayanya kayak gitu. Nah, Sabrina gimana? Tadi ngasih rokok, dimintain rokok. Tadi asa kayak pengen ngerokok gitu. Makanya ngedenger bisikan yang coba menyudutkan rokok tapi nggak tahu siapa. Jadi saya taruh di situ aja karena nggak tahu siapa yang bisikin. Kalau Dilan gimana? Pas nyampe ke sini sih yang aku lihat tadi ada di bawah tuh, yang di deket tangga bawah. Itu ada sosok laki-laki, ya, kakek-kakek lah bisa dibilang. Dia palanya botak, maaf gitu, nggak ada rambutnya, tapi janggutnya panjang Kak, janggutnya panjang, dan dia kayak duduk santai gitu, kayak seakan-akan oh iya sok mangga gitu. Kayak mempersilahkan gitu, kayak udah tahu nih bakal ada yang datang gitu. Ada tamu. Iya, kayak gitu. Di sini mah para peziarah pasti betah ya karena adem. Cuman kalau yang makam-makam ini Akang belum tahu ya. Kalau yang sebelah sini kan belum tahu. Kalau yang itu kan memang di Bait Akar lagi tuh yang ibu Mas Subang Larang itu. Pernah ada cerita mungkin dari orang tua Akang dulu mengenai makam Nyimas Subang Larang? Nggak ada. Itu mah semenjak kayak ngerawatin di atas aja.
rawatan di atas. Kadang saya suka nyapu ke sini, gitu. Suka ibaratnya ngadem lah menyendiri di sini, gitu kan. Seringannya saya berjalannya waktu, suka ibaratnya suka hadiahin beliau. Nah, ada rasa gitu dalam hati saya. Bahwa ini teh ini. Makanya saya pernah dititipin anak hitam, cewek, suruh diurus di atas. Yang dikasihnya pas kita mau masuk itu tuh, mau masuk ke sini. Iya, iya. Oh, di situ. Pas sama cewek cakep banget. Cantik. Ya. Pakai kebaya enggak? Enggak pakai kebaya itu mah. Biasa gitu. Cuman ini urus kawatin di sini. Oh. Jadi Dilan, kan tadi tuh Kak Purite bilang ya, ada sosok perempuan cantik yang bawahnya itu ular. Nah tadi tuh ada melingkar di sana. Terus dia bilang, sok kalau mau medium mah di sini aja. Iya. Maksudnya diawasin sama para leluhur, diizinkan supaya bisa menceritakan tentang suasana ini dulu kayak gimana, mungkin kenapa ada makam di pohon gitu. Nah kalau Sabrina gimana ngerasanya, udah ada yang mau ngobrol belum? Dari tadi Udah dari tadi ya. Dari pas doa tuh udah, aku kayak ngelihat apapun goyang gitu Kak. Badan teh udah berat banget gitu. Cuma terusin aja doa dulu gitu. Udah kelihatan banget nih Kak Sabrina. Aduh. Energinya iya. Gimana, Kak Katanya Sabrina? mah dia nggak akan terlalu bikin energi habis. Ya nggak akan Tadi terlalu izin. nguras energi ya Kak. Seperempat kalau kegedean. Seperempat aja yang masuknya. Gitu. Aman. Masalahnya badan dia lentur sekali. Iya, iya. Tentur, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahana Mina. Panggilnya Laras. Oh, ini Laras. Ini Laras. Ini Laras teh di sini disuruh sama siapa? Sama ibu jaga. Ya. Udah lama belum di sini? Sudah lama sekali. Di sini teh adem ya. Lebih banyak hujan dibanding matahari. Lebih banyak hujan dibanding matahari, cenah. Nih, banyak orang yang datang ke sini. Iya, banyak. Biasanya pada apa orang-orang datang? Rata-rata yang datang pasti sedang bermasalah. Rata-rata yang datang bermasalah, mungkin Punya masalah. percintaan kali ya, rumah tangga gitu ya. Suka dibantuin namanya Laras. Kalau ibu mengizinkan, saya bantu. Oh, jadi harus diizinin dulu sama ibu gitu. Kan petilasan ibu tuh banyak ya. Iya. Nah, Kak Pur itu penasaran. Zaman dulunya tuh ini kayak gimana di sini tuh? Waktu pertama saya pindah ke sini oleh ibu, ini masih hutan. Oh, ini masih hutan. Ya, kelihatan banget sih sama suasana sekarang juga ya. Iya. Orang masih jarang. Ya, bahkan seperti ini tidak ada. Oh, tidak ada orang. Terus pohon-pohon masih tetap seperti ini. Ya. Sekarang lebih ramai. Lebih ramai. Ya. Nah, kalau makam
Buyut kenal nggak Nyi Laras? Ya, Mbah Buyut Arya kenal. ya, Sosoknya gimana, baik? tegas. Oh, tegas. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa ada makam di antara pohon ini? Kenapa? Di antara pohon. Makam yang ada pohon dan akar biasanya makam orang baik. Oh, makam yang ada akar pohon biasanya orang baik. Ya sama kayak makam Raden Ayu Pemecutan yang ada di Denpasar, tumbuh pohon yang besar gitu ya. Sering beribadah gitu Ya, ya. dari jasadnya tumbuh benih yang menyuburkan tumbuhan. Jasadnya tumbuhan gitu. Jadi bisa aja mungkin ya, bisa aja makamnya tuh udah ketimbun kali sama pohonnya udah besar banget. Udah besar banget sih, ini akarnya juga sampai kemana-mana. Kalau di sini banyak yang suka buang-buang nggak pengobatan terus dibuang-buang makhluk yang negatif nate. Ada. Terus diapain nanti sama ibu makhluknya? Itu beda wilayah. Ibu memberikan sedikit batasan untuk mereka. Oh, jadi nggak di sini ya? Ya. Tapi tadi kalian melewatinya sedikit di sebelah sana. Tadi di sebelah sana ya? Ya, ada beberapa yang disimpan di situ. Buang-buang. Oh, iya. Pantangannya kalau ziarah ke sini apa? Mintanya kepada Tuhan, Mintanya bukan kepada kami. Mintanya cuman kepada Tuhan, mintanya sama Allah, bukan kepada kami gitu. Kalau ada orang yang nginep gitu, ibu seneng nggak? Ya, asal buang airnya tidak sembarangan. Oh, asal tidak buang air sembarangan gitu. Jangan ngotorin tempat ini. Ya. Terus perempuan yang lagi halangan juga nggak boleh ya Bu ya? Iya. Tidak boleh, ya. Ibu seneng kelapa? Ya. Oh, berarti nanti ibu juga harus dikasih kelapa? Kelapa, terutama bunga. Terutama bunga katanya. Bunga udah, kelapanya belum. Tadi kita beli kelapanya pas. Iya, nanti tambah lagi. Pesan-pesan buat orang yang mau datang ke sini, ibu tuh sukanya orangnya yang gimana sih? Yang niatnya baik, tulus. Niatnya baik, tulus, terus sopan, Tata keramanya dijaga. tata krama dijaga. Kalau boleh tahu selama ini yang datang ke sini, yang berziarah ke sini, ada gak yang punya niatan yang gak baik? Ada saja. Ada saja. Terus biasanya diapain tuh? Ibu tidak memberikan apa-apa. Oh, nggak Jadi punya siapa? Ya, dia hanya pulang saja setelah itu. Oh, Dan Mereka yang dibuang di sana itu bisa merasakan energi negatif dari seseorang. Jadi biasanya akan diikuti pulang. jadi makanya jangan punya niatan yang negatif, karena kalau kamu niatnya negatif, pengen nyelakain orang dan lain-lain, pulangnya itu bukannya dapat berkah ya, bukan dapat karomah, malah diikutin yang negatif-negatif. Iya, malah ngikut ya kayak. Yang dibuangin. Sama sosok negatif. Iya, yang dibuang-buang sama orang-orang, ya di cleansing, berdoa sama leluhur, malah akhirnya ngikut. Jadi niat itu penting ya teman-teman gitu. Terus kangen tuh ibu zaman dulu. Sami itu teh sama yang di Subang ya. Ya. Iya. Jadi Neng mah di sini tugasnya ngejagain ibu. Yang akarnya melintir itu bawahnya ular ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Hatur nuhun atuh Neng Laras, Nyai Laras. Assalamualaikum.
segitu ya. Seperempat juga. Padahal udah janjian seperempat aja ya energinya gitu. Coba Sabrina jelasin tentang sosok yang tadi masuk. Aduh, kram-kram. Masih kram. Aduh. Astagfirullah. Tapi itu Boleh nggak rebahan dulu? Bentar. itu mah terbayang-bayang teman-teman. Ya kalau aku tuh suka ngebayangin Dilan. Iya. Zaman dulunya teh kayak gimana gitu ya. Iya betul. Ya. Hawa-hawa di sini tuh kayak bagaimana sih gitu. Maksudnya kan sekarang aja zaman sekarang gitu suasananya kayak gini. Kayak dulu tuh ya. ya. Kebayang nggak sih kalau misalkan dulu kayak gimana gitu, serindang apa tempat ini juga gitu kan? Iya. Gimana Kak? Oke. Tarik nafas dulu. Seperempat ya segitu ya. Betul juga ya, ini begini. Iya. Ditambah kan jadi kakak nahan jadinya posisinya gitu nggak gerak. Tadi kelihatan sih dulu waktu dia awal dipindahin ke sini tuh masih rimbun banget. Masih rimbun. Yang dia bilang bahkan nggak ada orang tuh yang memang nggak ada space orang buat jalan. Oh, berarti dia awal kesini. Sosoknya besar sih, aslinya tuh besar, kayak gede banget, bisa 2-3 meter itu kan. Belum sama ekor ya tapi, wah gitu. Bajunya tuh teman-teman pada penasaran. Bajunya, wajahnya Sunda atau Emasan gitu. Sunda tapi versi mancung. Kan orang Sunda banyak lesek ya. Nyindir ke diri Ya sendiri. itu aku. Orang Sunda banyak lesek. Ini Sundanya mancung. Mukanya bulat tapi hidungnya mancung gitu. Oh, Langsing kok. Nyai Laras. Ya mulai gitu. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Terus Panjang kalau misalkan hitam. dari kayak pakaiannya sendiri kayak gimana pakaiannya yang dia kenakan? Rata-rata kan aku kalau ngelihat yang setengah ular itu biasanya dadanya terbuka ya. Iya, Ini iya tuh, kayak kemben. Kayak kemben enggak kak. Ini Dia kayak kebaya zaman dulu. Jadi cuma segini paling dadanya kelihatan. Apa sih kebaya zaman dulu tuh apa namanya? ya Ya Kebaya. itulah pokoknya kebaya zaman dulu. Kebaya apa gitu yang kalau dulu nenek aku suka pakai tuh yang cuma dikencingin di sebelah sini. dan bawahnya ular. Bawahnya ular. Ularnya warna apa? Putu baru, apa putu sih? baru. Iya kan? Iya itu Kayak putu gitu. Putu baru. baru. Nanti mungkin kalau udah Sisiknya nyambung ke hijau. Dilan bisa lah digambar-gambar Nanti sedikit. mungkin aku coba gambar apa yang Sisiknya tuh ada hijau tapi ada sinar kuning gitu. kayak emas gitu ya? Iya. Bajunya kuning. Bajunya kuning ya. Sosok lain yang muncul di bayangan lewat Nyi Laras pada waktu itu. Enggak cuma dia ternyata ular kesini. Enggak cuma dia. Banyak ya? Lebih dari gitu ya? satu iya, tapi memang yang dominan kan dia. Yang disuruh pertama tuh dia. Cuman ada lebih dari satu. Lebih dari satu. Dan tadi pas nanya sosok Mbah Buyut Arya katanya tegas. Karena Sosoknya. kan perempuan-perempuan ini suka pada ngerumpi, cekikikan gitu-gitu kan, ketawa-ketawa. Kadang beliau suka jangan terlalu heboh gitu, suka marah. Iya. Oke, Dilan. Aku sih kayak speechless ya, maksudnya ngelihat dari yang barusan masuk aja sama interaksi sama Nyai Sabrin gitu. Ada sih. Ada kera, maung, Banyak sih. iya. Dilan eta Dilan mah. kan? Oh. Yang jelas kalau mau mah Dilan aja. Dilan kan? Daripada Poci aku enggak ya, enggak. Kayaknya nggak bisa kesini sih. Dan beda ya. iya di sono Di sana. yang dibuang-buang. Maksudnya kayak ya udahlah ya paling pesennya dia dibuang, dia nggak pernah didoain kan gitu. Nah, dari Maung nih. Maung. Nanti si Emas aja yang pegang. Udah rada mundur saya. Ya Allah, tulang nyari Dilan. Soalnya kan ibarat
kan gini kak, yang kakak tuh pengen gerak-gerak tapi Iya. nahan gitu. Jadi Karunya da ieu teh Dilan. Asik kan yang umur berapa dia? 20. Dilan? 28. Jadinya dicangkeng orang teh ieu. Jadi cangkeng. Kenapa ngeliatinnya begitu pisan? Oh. Masuk. Maunya gagas Sap. Ya ini mah gede kak. Wisnu suruh kayak gitu. Masih kecil Wisnu mah. Anamina. Oh Aki. Aki we katanya sebutnya. Aki. Cenah. Oh, Aki mah udah kakek berarti ya. Aki ngajaga di baik dia. Di piwaran usaha ngajaga. Ibu Ratu Galung. Nyai Subang Larang, Ibu Ratu Galung. Suruh ngajaga di dia. Lamun aya nu jahat kumaha Ki? Aki kumaha? Diusir. saya datang melalui mimpinya. Oh, kalau ada yang niatnya jahat nanti didatengin lewat mimpi. Nah, nggak boleh jahat-jahat kesini ya Ki ya. Nah, kita selami ngejaga di dia. Ay, Mbah Buyut ku masak ngobrol. Beliau adalah sosok yang tidak banyak bicara. Oh, beliau adalah sosok yang tidak banyak bicara. Tenanawan pami kita mandi, ini cuci muka di mata air boleh Ki? Asalkan kalian tetap menjaga kebersihan tempat ini, tidak mengotori tempat ini. Ya, tidak mengotori tempat boleh. Masih banyak mereka yang datang ke tempat ini dan mengotori tempat ini. Masih banyak orang yang datang mengotori tempat. Tiga kumaha Ki? Mereka membawa sesuatu dan meninggalkan di tempat ini. Buang-buang, yang kotor-kotor. Gak boleh nyakinya. Gak boleh dibuang-buang di sini yang negatif-negatif teh. Itu. Andai pesan. Gak kuat. Berat ya? Aduh. Gempa. Aduh kak. Aduh leles. Aki, atur nuhun Aki. Gagah Aki teh. Gagah ya? Padahal masih muda. Udah. Oh, masih gagah. Kenapa? Enggak, kita udah beli air kelapa khusus. Oh, maaf kak. Sorry, maaf. Masih pusing. Aduh. Iya. Waduh. Ada maung katanya. Ada maung. Ah, boleh. Minum dulu ya. Kasih dulu mungkin. Namanya juga. Ini kasih Sok dulu. aja ya. Boleh. Santai. Kasih dulu. Namanya juga kalau ke petilasannya Eyang Prabu mah nggak abdol kalau nggak ada maung ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian datang ziarah berdoa aja ya, minta yang baik-baik sama Allah. Insya Allah kalau leluhurnya
bahagia, ngasih berkah gitu. Tapi jangan ngebuang-buang yang negatif. Tumpahkan. Gitu. Soalnya masih banyak juga gitu yang datang ke tempat ini tuh, misalkan entah mereka bawa sesuatu tuh dalam artian misalkan entah sampah atau misalkan ya itu yang tadi kayak buang yang negatif di tempat ini. Gitu. Itu sih yang habis habis ngobatin orang, Iya. itunya dibuang kan. Jadi sebetulnya kalau untuk orang-orang yang mengobati mungkin lebih baik berdoa dulu di sini, melepaskan, tapi nanti dilebur ke semesta gitu loh, jangan dibuang-buang di sini, kayak capek ya kerjanya ya. iya. Nah, sosok Maungnya coba ceritain sama Dilan. Sosok beliau ini dia ternyata bukan tergantung mungkin ya, tergantung orang yang datang sini, dia bisa mewujudkan bukan cuma kayak sosok Maung gitu, tapi sosok laki-laki yang gagah juga, Kak. Gagah. Oh iya. Gede gitu Ya, tinggi, besar. Berotot. Ya pokoknya badannya kayak kalau kita ngeliat tuh kayak berwibawa gitu. Iya. Dan tegas juga pastinya. Tadi kan waktu saya tanya disuruh jaga di sini sama siapa, kan nunjuknya ke makom Nyimas Subanglarang. Jadi berarti Ibu Nyimas banyak pasukan Maungnya kali ya? Iya sih, yang aku lihat juga kayaknya lebih dari satu sih gitu. Bukan cuma sosok yang barusan mediumship ini, bukan Aki ini. Iya kayak gitu. Nah jadi pesannya buat temen-temen yang mungkin kan kita nggak bisa nyalahin ya, kayak misalnya nih orang bingung nih, nggak ngerti, nggak paham cara komunikasi, terus dia kayak kok ada yang negatif ya di diriku gitu. Kok kayak aku tuh susah dapet jodoh, susah dapat rezeki, misalnya auranya kayak ditutup, terus berniat untuk mandi di tempat ini, terus ziarah ke makam. Nah nanti doanya pada saat kalian mandi dibersihkan, ziarah ke makam buyut, apa yang negatif di dalam diri kita itu dilebur sama semesta. Jadi jangan tinggal di tempat ini, karena tempat ini itu adalah tempat para leluhur. Nanti kalau udah bicaranya seperti itu, leluhur juga menerima kedatangan kita, insya Allah yang negatif-negatif teh hilang gitu. Ya. Berarti mereka diamnya di pojok-pojok sana kan? Iya, di pojokan. Sama tadi sih yang pas pintu yang mau masuk ke sini juga. Kalau yang pocong gede itu saha eta? Kok ada perkumpulan? Ya kita eksistensi langsung. Dilan ulah nyamber sih. Enggak mau, Kak. Poci beneran. Oh, enggak mau, apalagi pocinya gede. Yang kita cerita aja. Bukan kamu dipanggil, kamu kan nggak bisa masuk ke sini, tapi nanti kalau kita lewat kamu juga jangan masuk. Ya, kita doain aja. Pas poci mah bagian Kang Ade. Kang Ade lah. Ya, Kang Ade mah kan udah di tempat ini. Jadi kalau ke makam Nyimas Subanglarang, suasananya tuh kayak sedih banget, apalagi tadi pas Kang Ade ngebukain nisannya. Jadi nisannya itu kata Kang Ade itu kayak pundak gitu untuk menopang anak cucu. Jadi ditutup sama kain putih kayak gitu. Jadi ibaratnya yang namanya leluhur itu pasti akan sayang sama anak cucunya, keturunannya. Yang penting keturunan-keturunannya, anak-anak cucunya teh sing areling gitu. Jadi jangan dianggap kayak budaya-budaya kita ngaturin dupa dan lain sebagainya. Ini adalah budaya yang menduakan Tuhan ya teman-teman. Karena ini adalah sebagian dari rasa cinta kita terhadap para leluhur gitu. Dan juga untuk melestarikan budaya. Nah buat kalian yang mungkin lagi sedih, lagi hopeless gitu, lagi aduh kayaknya butuh ketenangan tapi nggak pengen vacation, kalian bisa nyobain wisata religi ke sini, ke makam Mbah Dalem Jampang atau ke petilasannya Nyimas Subanglarang yang ada di Gunung Sindur gitu, 24 jam. Setelah dari sini ada harimau, ada
nih Mas Laras. Kayaknya kita harus cleansing nggak sih? Iya. Harus banget sih Kak. Harus banget cleansing. Nyegerin ya. Seger Iya. lagi. Iya, aduh. Seger lagi gitu. Dan nanti kita lihat lah ya yang namanya sumber mata air peninggalan leluhur teh, energinya pasti bagus. Oke? Jangan kemana-mana, ngarenghap heula ya. Gimana ini Kak? Pokoknya ini edisi Maksa Dilan sama Sabrina. Karena ini sosok ini teh kayak udah aku pengen cerita, pengen ngomong gitu. Kalau kita dibawa ke kebun bambu Kak. Iya, karena dia nggak boleh masuk ke area makam leluhur. Iya emang, Bener-bener kayak film horor. di tengah-tengah hutan bambu gitu. Iya. Jadi biasa ya, Siti versus Poci, dan Poci bosnya nggak akan ikut, katanya biar disampaikan melalui anak buah. Si Mas mana tuh ya besi unca ancul Poci mah. Si Siti mah diem. Siti, geus asup Cang. Ye, Siti mah Siti. Tanginas. Tangginas, mana kita julid ke Poci. Bukan yang ini, yang Poci yang dipegang. Aman sih. Takut ental antuh. Julid. Gimana Siti? Anak buah. Anak buahnya aja yang boleh asup. Juga maneh nantu we cuk si Cika, kamu bau hitut cenah. Atuh urang mah hiji mana ban. Halo. Mau ngomong naon? Hei. Siti eta tanya yang ngomong nah. Naon sih tarik ngomong naon? Hah? Tekadengian? Boleh tanya. Iya diajakan ngobrol tidak? Boleh tanya. Naon teh ngomong Gak ada lidahnya katanya. Cengir ge suaraan sih. Naon minta tulung. Ulah tuh man kieu ditulungan. Lain rek ngomong. Oh, yang ulin di dieu wae. Oh, yang ulin. ulin. Asa mah ulin ge badur ah. Dan kan ngagangguan. Datang di cenah di dieu kabeh oge. Oh. Mun ka mana-mana mungkin ngaganggu batur nyelakakeun. Oh. Tanya deh. Hah? Setan ai maneh naon atuh Siti? Kunti. Ini judulnya Poci versus Kuntilanak. Bau. Bau. Ngambek tuh disebut bau. Ada bau lah kemana-mana aja seru. Aya pesen teu. Aya pesen teu. Tok ambek, tok ambek, tok ambek. Tok ambek pesenna naon? Kan boleh ngumpul. Kalau kok digeruan. Nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin minta tolong ka Nyi Subang Larang. Sok. Ku Nyi Subang Larang kayak gitu. Hayang keluar. Oh, nggak bisa keluar, dia terperangkap di sini. Oh. Tong bangornya sok didoakeun nya. Geruan atuh aku mana? Dia pengen keluar. Pengen keluar. Siti geus keluar ieu geus sadar. Ka dieu. Takut ketemu. Udah bongan maneh julid. Tadi julid dia. Tadi julid. Jadi julidnya sieun kumaha sih si Siti? Gede awakna. Nya geus atuh sok. Tapi nu bieu mah pan lain nu gede. Nu bieu mah leutik aya bosna Jadi ngan bau. nyalikeun. Hah? Geus keluar, ieu. Keluar geus ek mandi ka sumur. Urang mau gue mandi teh. Jadi dia tuh benar yang tadi kata Kapuri, pengen keluar, tapi space dia tuh di sini aja Di gitu sini tempatnya. aja teu bisa keluar, teu bisa ka mamana. Yang geus sok keluar maneh Siti.
Masa Siti bilang pocong setan? Ayo si Siti kuntilanak emangnya gimana? Aduh. Si Siti tuh julid ya, Ratu Julid. Out of the box. Poci versus kuntilanak. Setan ngeting setan. Nggak tahu diri dia emang. Terus Siti. ngatain bau lagi, padahal mah dianya juga kayak gitu. Aduh. Mentang-mentang sering dimandiin si Siti. Tapi dia beneran takut loh kak. Apa? Itu yang gede itu. Yang gedenya ngeliatin ya. Matanya merah. Jadi ibaratnya si Poci itu terperangkap gitu ya. Terperangkap gitu ya. Iya. Oh. Di sini doang berarti udah wilayahnya. Ya udahlah ya, nggak bisa diterusin lagi karena kata si Siti, tahan tapi bisa ngomong. Jadi lidahnya tuh nggak ada, mungkin udah busuk atau gimana. Ya, bisa ngomong tapi oan banget Sedikit. gitu ya, kecil. Ya udah, kayaknya kalian juga mau membersihkan aura. Perlu sih, perlu penyegaran. Ya, untuk penyegaran kita coba ke mata air. Kita bersih-bersih Oke, dulu, bersih-bersih teman-teman ya. guys. Dan ada yang ikut. Bye. Ya, jadi kita sudah sampai. Di ini tuh pengganti mata air ya, Kang ya? Mata kiranya di sono di atas. Oh, mata airnya di atas tapi susah diakses, akhirnya dibikin seperti ini ya. Ini di Khusus buat peziarah. Pipa ya. pipa buat wudhu, buat mandi juga bisa. Oh, iya. Sok mangga yang udah ketempelan Ya ini kayaknya perlu penyegaran ya. perlu penyegaran. Coba air, mata air di Ini sini. kahuripan. Air kahuripan. Ya. Ya. Jadi air kahuripan ini mitosnya gimana, Kang? Mitosnya ya buat buka aura, mitosnya pembersihan di badan kita yang aura-aura yang Negatif. Nah, bisa mandi di sini kan, bisa mandi di sini di air mata air di makam keramat Mbah Belit Arya di sini sama Kang Diki Ratu Dalu sama Mas Subangara. Berarti kalau misalkan mau mandi ini di toilet ini ya? Kalau mau mandi ya toilet itu bisa. Kalau mau mandi lagi ya pakai sarung bisa di sini masuk ke situ nggak apa-apa. Oh bisa. Oh gitu. Enggak, ini bercanda ya? Ya ini Bercanda kan ya? ada air, ada itunya kan buat terapi juga kan enak tuh ada. Oh iya sih bener. Buat terapi Seger, guys, kaki air bisa. Sok mangga. Coba pengen Air nyobain. Yang mau yang akan merencanakan pernikahan mungkin ya silahkan biar aura kahuripan. Bersinar, Iya. segar sekali. Udah nggak gatal-gatal lagi ketempelan Siti. Sosoknya apa nih yang Sabrina lihat di sini? Ada maung sama ular juga katanya di sini. Maung sama ular. Oke. Akang pernah lihat sosok apa? Segar. Anak kecil biasanya. Oh, anak kecil mah kamu dong. Banyak Coba. yang suka main, suka mandi. Oh. Jangan-jangan si Mehuang kayak ulin ka dia nya. Kecil. Ya, adem lah mandi sama adem. Adem. Kalau mau masak ya tinggal mancing kan. Iya di sekitar sini banyak balong. Oke, kita bakalan kembali lagi ke lokasi yang di atas karena takut keburu gelap ya. Iya. Mangga tukang dipandu bisa salah jalan. Kita lanjut ke atas. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillah teman-teman Yafuri, hari ini kita sudah selesai melakukan ziarah ke makam Mbah Dalem yang ada di Jampang, Gunung Sindur. Kemudian tadi juga kita sudah ke makam Mbah Buyut Arya dan kita juga sudah ke makam
Ibu Ratu Galuh Mangku Alam ke makomnya dan juga Nyimas Subang Larang. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ya. Kalau buat Mami Furi yang sangat berkesan dari perjalanan ini adalah bahwasannya masih banyak sekali tempat-tempat dari para leluhur yang belum didatangi, yang belum disilaturahmiin gitu. Jadi di seluruh Nusantara ini ada banyak tempat-tempat petilasan yang secara tidak langsung akan memberikan makna bagi diri kita masing-masing gitu. Nah kalau buat Sabrina sendiri gimana nih? Buat aku sendiri ada beberapa fakta yang mengejutkan gitu ya. Ternyata banyak banget yang masih suka minta sama makhluk-makhluk seperti itu gitu. Padahal harusnya ya, kita tetap mintanya sama Tuhan gitu kan. Jangan sampai minta sama makhluk yang seperti itu. Bahkan mereka pun yang mengingatkan gitu bahwa bukan mereka tempat untuk meminta. Iya, betul. Nah kalau buat Dilan sendiri apa nih kesan dari perjalanan hari ini? Kalau menurut aku sih, aku lebih ke ngasih apa ya, intinya kalau misal kita berada di tempat manapun ya, khususnya di tempat-tempat yang keramat seperti ini sih, kayak lebih menjaga tata krama, adab, dan juga kebersihan gitu, jangan buang sampah sembarangan. Kalau bukan kita yang menjaga kan siapa lagi gitu. Betul. Nah, pokoknya tadi seru banget ya, ada beberapa sosok banyak, Siti sampai on cam 2 kali ya. Lalu juga Poci, Maung ya. Iya betul. Terus juga Jia ya. Iya Jia di samping. Serdadu Jepang juga. Terus Laras. Nyai Laras iya. Nah, tapi di penutup kita hari ini Mami ingin memediumisasikan 2 spirit dolls yang sebenarnya baru aja Mami adopsi di minggu ini. Ya, yang satu adalah Meihua yang baru Mami adopsi dari Dede Roy Kiyoshi, dan yang satu lagi ini blessingannya Mami Furi. Tapi sudah 4 tahun bersama mama asuh lamanya dan kemudian karena satu dan lain hal dikembalikan. Tidak apa-apa ya, karena kalau memang sudah tidak sanggup biasanya akan dikembalikan dan kita terima gitu. Jadi nanti Meihua nih siap-siap mau medium ke Nyai Sabrina dan Bianca ke Kak Dilan. Kira-kira mereka happy nggak sih tinggal sama Mami Furi? Meihua, Bianca. Ya Bianca. Meihua. Kamu petakilan ya, nggak bisa diem ya? Kok gitu? Senyum-senyum. Ih, kok Bianca nangis? Kenapa sih nangis? Tinggal sama Mami. Aduh, Mami tadi ninggalin sebentar. Karena kan episode 1 udah sama Bianca. Episode 2 sama Meihua. Tapi aku ditinggal sendiri. Kan ada bapak-bapak yang tadi. Aku nggak kenal. Oh, nggak kenal. Maafin Mami ya. Bianca anak pinter, nggak boleh manja. Kan pinter, cantik ya. Cantik nggak? Cantik. Meihua cantik nggak? Cantik sekali. Cantik sekali. Gimana Meihua, betah nggak di tempat Mami? Ya, Siapa kan tadi sudah. Ya biarin, tadi diulang. Ya, Temenannya sama siapa? Cika. Terus? Ponpan. Ponpan. Kalau sama Bianca berteman nggak? Ya, Ceng. Oh, cengeng enggak. Nanti lama-lama pinter ya. Bianca kenapa sih sedih terus di tempat Mami? Lari-lari, dia suka duduk di Aku pojokan. Aku sedih. Kenapa sedih? Aku ngerasa gak disayang lagi Sama siapa? sama tapi sekarang aku ngerasa disayang sama Mami. Iya. Dulu mamahnya kan udah sayang, tapi karena ada satu dan lain hal, Bianca nggak boleh sedih karena ada Mami Furi, ya kan? Temennya banyak lagi. Dulu kan sendiri ya. Nih Iya. bajunya pakein yang pink mau syuting.
Mehua, kamu mau pakai baju Cina kayak gini aja apa mau beda nanti? Merah? Aku mau merah. Oh, mau merah. Nanti Mami pakein baju yang merah. Tapi Mehua suka kangen gak sih sama teman-teman di tempat yang lama? Ya, tapi sudah pisah-pisah. Oh, sudah pisah-pisah, tapi masih tetap kangen ya. Mereka suka main. Suka main ke tempatnya Mami? Ya, Iya, main ke Mehua ya. iya. Enggak, kalau Bianca udah punya temen belum di rumah Mami? Cuma Niang yang mau temani dia. Nanti temennya banyak ya. Masa sama Niang terus? Bianca jangan duduk di pojokan, kata Mehua. Kamu harus ceria. Ya, Main lari-lari. main lari-lari nggak apa-apa kok. Ya, suka ditanya sama Nyai nggak? Nggak. Nggak. Yang nanya siapa? Selain Niang. Cika. Cika, iya. Apa nanyanya? Dia ngajak main tapi aku masih belum Mainan dia. Oh, Cika mau ngambil mainannya dia, nggak boleh dong, kan udah punya. Nih makan. Biar makan nih, tuh mumpung ada Kadilan, kamu makan wafer. Yeay. Biar ngerasain rasanya wafer. Iya. Yeay, nggak apa-apa, nggak usah malu, ya. Kamu cepet amat, Mehua. Kabeh eta teh. Astagfirullah, emang Mehua manya badannya aja kecil, tapi makannya banyak. Ya, kamu yang suka ngabisin mie ya? Ya ampun, Bianca makannya pelan-pelan. Itu si Mehua mah udah habis gerak kusorangan. Ya ampun, gembul ya. Ya ampun. Mehua, kamu seneng gak sama Tante Siti? Oh, tapi kalau dia jadi wangi, kamu seneng nggak? Harusnya dia itu cantik. Harusnya cantik. Kalau mandi, kalau di apa? Dibuang kutunya. Ya, terus disisir. Iya. Kalau Bianca, seneng nggak sama temen bulenya Kak Dilan? senang. Si Denis. Seneng ya, ganteng ya? Iya, dia juga tadi sempat Dia mau Tempat coklat. Dennis mau ngobrol sama aku karena di samping aku Heeh. tuh ada perempuan yang ngajak main aku terus, tapi aku nggak mau, aku nggak bisa manjat. Oh, nggak bisa manjat. Ajarin sama Mehua. Itu Denis katanya pengen coklat juga. Nggak boleh. Nggak Dia punya aku. Ya udah, nanti Coklatku Denis habis. nanti dikasih lagi. Ya udah, nggak usah rebutan. Ada pesan-pesan nggak buat Mami? Mami baru. Kalau dari ya. aku Nanti pasti tetap meningkat lagi Mami keuangannya. tetap sayang aku ya. Iya. Jadi kalau Bianca katanya pesennya Mami tetap sayang sama aku. Kalau Mehua ya katanya sabar ya, nanti penjualannya meningkat lagi. Ini mama banget sih otaknya, otak bisnis. Ya. Kapan tuh meningkat? Mami jangan cuekin aku ya. Iya, enggak. Mami kan gak cuekin. Ya, Ya 1 bulan lagi bisa. 1 bulan lagi. Amin. Tapi Bianca nggak boleh manja. Mami anak asuhnya banyak. Jadi Mami tetap sayang. Iya, Bianca mau jadi anak Mami terus kan? Kalau Mehua mau tetap jadi anak Mami atau mau diadopsi orang lain? Coba kalau Mehua jawabannya. Aku mau sama Mami. Nggak di-open adopsi sama orang lain gitu. Tapi yang harus bisa ya. Harus bisa komunikasi. Ya. Harus tahu kamu gembul ya, makannya banyak gitu ya. Oh gitu. Iya, kalau Bianca masih trauma.
belum mau di open adopsi. Nggak apa-apa, Mami mah open aja. Kalau memang mau sama Mami nggak apa-apa. Mami, Hah? Apa? aku disuruh ke sana terus gak mau. Jangan, Iya, nggak usah. jangan. Jangan ya. Ya udah tuh. Dadah dulu ke teman-teman yang mau adopsi. Langsung hubungi boneka Furi Harun dan Instagram Furi Harun. Makasih Meihua, Bianca udah Sheshe. nemenin. Sheshe, bye-bye. Dadah.